Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-298 dengan judul Pengantara Agung. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Kiranya pertanyaan yang serius ini diperhatikan oleh setiap orang yang menjadi anggota gereja kita. Bagaimana saya berdiri di hadapan Tuhan sebagai seorang yang mengaku pengikut Kristus? Apakah terang saya sudah bersinar kepada dunia dalam pancaran yang terang, benderang, dan stabil? Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa apakah pertanyaan serius ini kita perhatikan dari setiap hal yang Tuhan sudah sampaikan, bahwa apakah kita sudah menjadi anggota gereja yang hanya menjadi anggota gereja saja, ataukah kita menjadi anggota gereja yang mau untuk aktif dalam pekerjaan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, apakah saya mau berdiri di hadapan Tuhan sebagai seorang yang mengaku pengikut Kristus? Apakah kita mau berdiri di hadapan Tuhan dan mengaku sebagai pengikut Kristus? Tentu saja ketika kita mau datang kepada Tuhan, mengaku sebagai pengikutnya, tentu saja kita pasti akan menghidupkan karakter-karakter Kristus. Karena kita pasti akan mengikuti karakter Dia. Karena kita mengaku pengikut Kristus. Dan di sini juga dikatakan bahwa apakah terang saya sudah bersinar kepada dunia dalam pancaran yang terang, benderang, dan stabil. Jadi bagaimana di sini pun Tuhan mengatakan bahwa apakah kita sudah memancarkan terang itu. Dan bukan itu saja, tetapi dikatakan apakah terang itu sudah stabil untuk ada dalam kehidupan kita. Ataukah kita hanya menjadi orang yang mengikuti suasana hati kita. Ketika kita sedang marah, ketika kita sedang sedih, maka karakter-karakter kita akan mengikuti sesuai dengan suasana hati kita tersebut. Ataukah kita tetap menjadi orang yang stabil, yang meskipun suasana hati kita mungkin sedang marah, mungkin kita sedang sedih, tetapi karakter Kristus itu tetap ada. Bagaimana ketika Yesus ada di dunia ini, Ia melihat ada seseorang yang membutuhkan bantuan daripadanya. Disitulah Ia tidak memperdulikan apakah ia sedang lelah ataukah suasana hatinya sedang sedih, tetapi di saat itu ia mau untuk melayani orang tersebut. Jadi apakah kita juga mempunyai hal yang sama? Kita mau untuk memberikan atau memprioritaskan kebutuhan orang di atas mungkin suasana hati kita. Dan kita mau menjadi orang yang stabil dalam setiap pekerjaan kita. Karena Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang tidak tergantung kepada suasana hati kita. Dan di sini juga dikatakan, sudahkah kita sebagai umat yang telah mengambil sumpah pengabdian kepada Tuhan, mempertahankan persekutuan kita kepada sumber segala terang? Bukankah gejala kemerosotan dan kebusukan yang memprihatinkan sangat terlihat di antara gereja-gereja Kristen saat ini? Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa sudahkah kita sebagai umat yang telah mengambil sumpah pengabdian kepada Tuhan, sudahkah kita melakukan pekerjaan kita dengan semaksimal mungkin? Ataukah justru kita masih mengikuti apapun yang pikiran kita sampaikan atau pikiran kita arahkan untuk kita lakukan, tetapi kita lupa meminta hikmat yang berasal daripadanya? Dan di sini juga dikatakan bahwa apakah kita selalu mempunyai persekutuan kepada sumber segala terang itu? Ataukah kita merasa bahwa kita sudah cukup mampu untuk menghadapi setiap hal yang setan sudah tawarkan dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita merasa kita sudah cukup baik, tidak memerlukan bantuan Tuhan lagi. Seringkali mungkin kita lupa ketika semua hal sedang dalam keadaan yang baik saja. Tetapi ketika ada masalah dalam kehidupan kita, ada kesulitan yang kita alami, mungkin di saat itulah kita diingatkan kembali supaya kita mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kematian rohani telah menimpa banyak orang, yang mana seharusnya menjadi teladan semangat, kemurnian, dan pengabdian. Perbuatan mereka berbicara lebih nyaring daripada pengakuan mereka. Kematian rohani itu sudah sangat banyak menimpa umat-umat Tuhan. Dan di saat itu mereka tidak merasakan kematian rohani itu. Mungkin ketika kita melihat seorang yang mati secara jasmani, kita sudah mengetahui bahwa seseorang itu mati secara jasmani. Tetapi kematian rohani tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Tuhan kita sendiri. Dan kematian rohani itu mungkin kita tidak sadari karena kita sudah memupuk dari hal-hal yang kecil. Kita berusaha untuk mengikuti kata hati kita. Kita mengabaikan tuntunan daripada Roh Kudus dan kita tidak mau mempunyai kerendahan hati sehingga kita tidak mau diajarkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga dari hal-hal kecil tersebut kita memupuk suatu pohon yang akhirnya membuat kita mati secara rohani. Kita tidak
menyadari akan hal tersebut, tetapi ketika kita membiarkan ketidakpenurutan kepada Tuhan itu dari hal-hal terkecil, maka kita memastikan bahwa kita sudah mati secara rohani pada akhirnya. Jadi bagaimana di sini Tuhan kembali mengingatkan bahwa pilihan-pilihan kehidupan kita ini yang kita lakukan sekarang itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita yang akan datang. Tuhan tidak membiarkan kepada kita ketika kita menanam pohon apel yang tumbuh adalah pohon jambu. Tuhan menginginkan ketika kita menanam sebuah kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika kita menanamkan ketidakpenurutan kepada Tuhan, ketidakpercayaan kepada Tuhan, maka tentu saja itulah yang akan kita tuai juga. Dan di sini juga dikatakan bahwa semua kemerosotan dan kebusukan dari gereja ini sangat memprihatinkan, bahwa umat-umat yang mengaku pengikut Tuhan, tetapi mereka justru menjadi saksi-saksi yang palsu. Mereka justru memalsukan setiap kebenaran Tuhan itu dengan perbuatan mereka sendiri. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa mereka berbicara lebih nyaring daripada perbuatan mereka. Jadi bagaimana di sini ketika orang yang mengaku pengikut Tuhan hanya menyampaikan berdasarkan tutur kata mereka saja, tetapi mereka tidak menghidupkan. Di saat itulah kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang palsu. Dan di sini juga dikatakan bahwa seharusnya kita yang menjadi pengikut Tuhan, kita tidak perlu menyampaikan bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan, tetapi cukup dengan kehidupan kita saja. Disitulah orang-orang dunia bisa melihat bahwa kita berbeda dengan dunia, bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika kita menjadi sama dengan dunia, apa yang dunia mau lihat dari kita? Apakah kita menjadi seorang yang sama dengan dunia? Ataukah kita justru menjadi rumah yang ada di atas gunung yang bisa dilihat dengan jelas ketika ia menyalakan terangnya? Mereka menjadi saksi terhadap kenyataan bahwa suatu kekuatan telah memutus tali yang mengikat mereka kepada batu karang yang abadi, dan mereka terhanyut tanpa kompas ataupun peta. Jadi bagaimana di sini ketika kita sudah memutuskan hubungan kita karena kita merasa kita sudah mampu dengan segala kekuatan kita, dengan segala akal dan hikmat kita, maka di sini dikatakan kita telah memutuskan tali yang mengikat kita kepada Tuhan dan akhirnya membuat kita terhanyut tanpa kompas ataupun peta. Jadi bagaimana di sini begitu dalam ketika kita mengingat kita tidak mau untuk mempunyai hubungan yang erat kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita akhirnya akan seperti orang yang terhanyut yang tanpa arah atau tanpa tujuan karena kita tidak mempunyai kompas tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa saksi yang setia itu ingin memulihkan keadaan berbahaya di mana orang-orang yang mengaku mengenalnya. Dia berkata, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat." Jadi bagaimana di sini dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa ketika kita tidak mau bertobat, kita akan kehilangan terang itu. Dikatakan bahwa Tuhan akan mengambil kaki dian yang kita miliki. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita meninggalkan kasih kita yang semula, hendaklah kita cepat-cepat datang kembali. Janganlah kita lama-lama meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa bukanlah Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi pilihan-pilihan kita lah yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus masih bisa untuk mengingatkan kita, hendaklah kita secepatnya kembali kepada pekerjaan kita yang semula. Sehingga di saat itulah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Dan di sini juga dikatakan bahwa Kristus akan berhenti menyebut nama orang-orang yang gagal berpaling kepadanya dan melakukan kembali pekerjaan mula-mula mereka. Dan tidak akan menjadi perantara bagi mereka di hadapan Bapa. Namun tentang mereka yang ditegurnya bukanlah tanpa pengharapan. Itu bukanlah di luar kekuatan sang perantara agung. Dia berkata, "Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang sangat memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Meskipun orang-orang yang mengaku pengikut Kristus berada dalam kondisi yang memprihatinkan, mereka belum berada dalam keputusasaan seperti gadis-gadis bodoh yang padam pelitanya, yang tidak ada waktu untuk mengisi bejana mereka dengan minyak. Dan di sini juga dikatakan ketika mempelai laki-laki datang, mereka yang telah siap masuk bersamanya ke pesta pernikahan, tetapi gadis-gadis yang bodoh itu datang, pintunya sudah tertutup dan mereka terlambat untuk mendapatkan jalan masuk. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita
masih diberikan kesempatan untuk mendengar panggilan daripada Roh Kudus itu. Di saat itulah kita masih mempunyai kesempatan bahwa Tuhan masih tidak meninggalkan kita. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan dan pintu kasih hari itu masih belum tertutup bagi kita. Ketika Tuhan masih memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus itu sudah memanggil, hendaklah kita mempunyai kerendahan hati untuk mau dituntun oleh Tuhan untuk melalui jalan yang akhirnya bisa membuat kita kembali dalam jalan yang benar. Dan di sini juga dikatakan bahwa hendaklah kita memilih untuk mempunyai pakaian yang putih itu, karena Tuhan sudah menyediakan pakaian putih itu, pakaian kebenaran itu, jubah kebenaran yang hanya kita bisa dapatkan dari Kristus saja. Jadi bagaimana jubah kebenaran itulah yang akan menutupi ketelanjangan kita, yang mengibaratkan sebuah dosa dan kecacatan kita. Di saat itulah Tuhan yang akan menutupi dengan jubah kebenaran tersebut. Dan di sini juga dikatakan, meskipun kita mengaku pengikut Kristus dan dalam kondisi yang memprihatinkan, dan di saat itu kita masih bisa mendapatkan kesempatan, hendaklah kita mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita mengikuti teladan dari gadis-gadis bodoh yang akhirnya mereka tidak mengisi bejana mereka untuk tetap mempunyai minyak dalam pelitanya, sehingga akhirnya mereka tertinggal dalam acara yang besar itu. Dan di saat mempelai laki-laki datang, akhirnya mereka tertinggal karena mereka tidak mempunyai persiapan dari minyak tersebut. Jadi bagaimana minyak itu selalu mengibaratkan bagaimana kesiapan kita akan pengertian terhadap firman Tuhan. Karena kita tidak mungkin akan mengerti firman Tuhan, tidak akan bisa mengerti jalan-jalan Tuhan ketika kita tidak mau untuk menggali firman-Nya, untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Dan ketika kita sudah menggali firman Tuhan, maka di situ kita akan bisa merasakan bagaimana cacat dan tabiat dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa ketika kita membandingkan kehidupan kita hanya dengan Tuhan saja. Tetapi mungkin kita seringkali lupa dan kita berusaha untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang di luar sana. Dan kita merasa bahwa diri kita sudah sangat baik, sudah sangat cukup baik untuk menjadi pengikut Tuhan. Tetapi kita lupa ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan. Di saat itulah kita bisa melihat begitu banyak cacat tabiat dalam kehidupan kita yang harus kita ubahkan. Karena kita tidak bisa mempunyai atau merubah kehidupan kita hanya secara tiba-tiba. Tetapi itu harus melalui proses yang panjang. Dan apakah kita mau untuk melalui proses tersebut? Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi nasihat dari saksi yang setia bukanlah untuk menunjukkan kasus mereka yang suam-suam kuku sebagai tanpa pengharapan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan mereka. Dan pekabaran Laodikia penuh dengan dorongan. Karena gereja yang murtad masih dapat membeli emas, iman, dan kasih. Mereka masih bisa memiliki jubah putih kebenaran Kristus. Tertulis dalam buku Review and Herald 28 Agustus 1894. Jadi bagaimana di sini pekabaran Laodikia itu yang mengatakan supaya kita jangan suam-suam kuku, tetapi kita memilih panas atau dingin. Jangan kita setengah-setengah karena tidak ada dunia yang abu-abu yang Tuhan izinkan untuk ada dalam kehidupan kita. Hendaklah kita berdiri teguh di mana kita mau mengambil posisi kita. Apakah kita mau menjadi pengikut Tuhan ataukah menjadi pengikut setan itu? Renungkan lebih dalam. Apakah saya mengetahui kondisi rohani jiwa saya yang sebenarnya? Jadi melalui pertanyaan ini, hendaklah kita kembali kepada Tuhan dan kembali bertanya kepada diri kita. Kembali untuk merenungkan apakah kita benar-benar sudah menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang mengerti kondisi jiwa kita, kondisi kerohanian kita. Apakah kita sudah benar-benar mau untuk merendahkan diri kita, mau merendahkan hati kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk ada dalam kehidupan kita dan mengambil alih setiap pilihan dari kehidupan kita. Jadi bagaimana ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi. Dan di saat pertanyaan ini sudah ada dalam kehidupan kita, apakah ini menjadi motivasi kepada kita untuk kita boleh kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Dan janganlah kita mengikuti jalan-jalan yang dunia sudah tawarkan. Karena dunia tawarkan itu akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.